Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Al-Qur'an. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 11 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung seperti biasa akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ya, hamzahnya a pada kata ayyuha. Jadi ya-nya sendiri sudah satu kata, artinya hai. Dibaca panjang ya-nya boleh 4 boleh 5 harokat. Nah, ini walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, tapi secara makna berbeda. Sehingga ini disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Berbeda dengan mad jaiz munfasil hakiki ya. Kalau mad jaiz munfasil hakiki yang banyak ditemukan ya, kita bisa berhenti di mad tabi'inya. Kalau ini para qori tidak lazim berhenti pada mad tabi'inya ya. Ya kita bertemu dengan ya tasydid, maka kita cukup pakai naber. Kita naikkan intonasi suaranya. Jadi tidak perlu ditahan. Ya ya, yang ditahan itu kalau sebelumnya tanwin atau nun sukun, hukumnya jadi idgham bi gunnah. Kalau ini bukan ya. Ya ayyuha, jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena alif sebelumnya didahului fathah, maka panjang 2 harokat kalau berhenti. Tapi kalau wasal jadi pendek. Ya ayyuhal, gugur madnya. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Pada lam tasydid ada lam sukunnya, lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan, atau prosesnya dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Ya ayyuhal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Ya ayyuhalladzi, dzi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina a mad badal. Sebab hamzah dipanjangkan. Ini hamzahnya bentuk alif dengan harokat fathah. Jadi pada hakikatnya alif kalau ada harokat maka sebetulnya adalah hamzah. Jadi ini mad badal 2 harokat. Amanu, jika berhenti di nu, hukumnya ini adalah mad tabi'i. Karena waw ini waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah maka panjang 2 harokat. Amanu, namun panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal jadi gugur, jadi pendek ya. Amanul, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena bertemunya 2 huruf sukun. Sukun pertama waw, sukun kedua dzal. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ya. Amanul, langsung ke dzal, dzalnya jangan mantul ya. Ini dialirkan suaranya. Amanul kuru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka dibacanya tebal.
Ru mad tabi'i dhahiri, karena ada waw sukun didahului baris dhammah ya, maka huruf ro panjang 2 harokat. Uzkuru ni'matallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal, bunyinya Allah. Ni'matallah. Kemudian hukum alif lamnya namanya alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Ni'matallah. La mad tabi'i muqaddar, karena huruf lam barisnya fathah panjang, maka huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat. Ni'matallahi alai, ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya berbaris fathah, maka kita baca dengan lembut atau halus ya. Alai dilunakan ya. Alaikum. Kum ada hukum izhar syafawi sebab ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Ini hamzah ya. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Alaikum il. Nah, hati-hati mantul ya. Ini suaranya dialirkan rokhawah. Ilhamma. Kemudian ada hukum namanya gunnah musyaddadah atau mim musyaddadah atau wajibul gunnah. Karena mim bertasydid, cara bacanya didengungkan. Ilhamma qaum. Jika kita berhenti di sini, hukumnya adalah madlin ya, karena huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya waw sukun sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya mim. Kalau berhenti boleh kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qaum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Kuru ni'matallahi alaikum idhamma qaum. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.